Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Mungkin di kesempatan sekarang, eh, saya Muhammad Rifki Arisagas akan mencoba untuk menjelaskan praktikum struktur data modul 6 terkait queue ya, atau antrian. Yang mungkin teman-teman udah tahu terkait beberapa materinya ya. Si queue ini kayak gimana sih? Paling buat mendasarnya ini tuh seolah-olah kayak antrian di dunia nyata gitu ya. Contohnya kayak antrian sembako, antrian minimarket, antrian tiket, dan lain-lain. Ya kayak contohnya eh yang jelas ya, kalau misalnya dalam suatu antrian itu yang pertama kali masuk akan pertama kali keluar ya. Bukan yang terakhir kali masuk tiba-tiba pertama kali keluar gitu. Itu namanya bisa jadi nyerobot kita. Nah, mungkin itu sekilas terkait materinya. Kalau misalnya kita baca di modulnya gitu ya, ini ada beberapa operasinya kayak enqueue, dequeue, clear, isempty, sama si ispool. Dimana kalau secara simpelnya enqueue ini tuh untuk memasukkan data ke dalam antrian, lalu dequeue untuk mengeluarkan data terdepan nih, ada kata terdepan. Yang jelas yang frontnya ya, atau yang paling depan dari antrian. Nah gitu ya. Kalau misalnya kita lihat visualisasinya, kita misalnya punya sebuah antrian seperti ini, ada 7, 2, 6, 9, 1. Ketika kita lakukan operasi DQ, itu yang pertama kali keluar itu pasti yang 7 gitu ya. Mudahnya kayak gitu. Yang 7 keluar, yang duanya maju ke indeks ke 0, 6 maju ke indeks ke 1, dan seterusnya gitu ya. Dan si rare itu nggak lagi nunjuk ke 4, melainkan sekarang udah nunjuk ke 3 gitu ya. Atau yang back-nya ini ya, front sama back. Seperti itu terkait DQ. Lalu ada clear, ada isempty, sama ispool. Yang jelas kalau misalnya clear itu untuk menghapus seluruh antrian. Lalu isi isempty ini tuh yang paling krusial ya. Si isempty sama ispool ini tuh. Si isempty itu digunakan untuk mengecek apakah si queue ini tuh kosong atau tidak. Lalu si ispool itu yang jelas dia tuh full atau tidak gitu ya. Penuh atau enggak. Secara simpelnya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita coba buatkan, yang jelas ya, include iostream, sebentar, iostream using namespace std, iya, seperti ini. Lalu kita buatkan mainnya. Nah, seperti tadi ya, seperti tadi yang saya jelaskan. Kalau misalnya kita balik lagi ke sini nih, kita tuh butuh beberapa variabel penunjuk ya. Contohnya kayak front sama si back ini. Yang jelas, kalau misalnya si P1 ini udah di DQ, udah kelar dengan urusannya, si P2 ini bakal maju ke paling depan, dan si backnya itu bakal ya nunjuk ke paling terakhir gitu ya. Contohnya yang si P5 ini. Gitu. Nah, kita coba implementasikan menggunakan angka nih. Nanti kita siapkan dulu si batas maksimalnya, kita siapkan dulu si frontnya, si rear-nya, sama si Q dalam bentukan array. Coba ya. Misalnya kita buatkan dulu definisi define max S5. Lalu selanjutnya kita buatkan integer, bukan top ya, tapi front sama dengan -1. Nah, kalau di saya, di back itu, si back ini tuh bakal diimplementasi sebagai 0 atau diinisialisasi sebagai 0. Oke, front sama back sudah selesai, kita coba buatkan satu lagi. Misalnya, namanya data nih. Data, dia tuh bakal menampung sebanyak maksimal dalam bentukan array. Gitu. Kalau udah seperti ini, oke, kita udah siap bikin si tumpukannya. Bukan tumpukan, sorry. Si antrian. Nah, kalau misalnya kita baca di modul ya, ini tuh ada beberapa function yang mungkin kita implementasikan secara sederhana aja. Kita mulai dari integer, sorry, boolean is empty. Dia tuh kosong atau enggak sih? Dia tuh kosong atau enggak gitu kan ya. Nah, kita coba lihat.
Cara mengimplementasikannya, ya kita kondisikan nih. Dia atau si antrian akan dikonsider sebagai kosong ketika, kalau misalnya kita lihat visualisasinya nih, si front ini tuh nggak nunjuk ke indeks 0, gitu ya. Nggak nunjuk ke antrian. Jadi, bisa dikonsider front sama dengan negatif 1. Simpelnya seperti itu. Kenapa yang front? Kok yang nggak back? Kok milih yang back gitu ya? Kalau yang back, nah tujuannya si back ini tuh ya dia bakal maju gitu ya. Dia akan maju terus sampai indeks terakhir atau antrian paling belakang. Jadi ketika misalnya si 2 ini jadi antrian yang paling belakang, otomatis si back ini tuh bakal nunjuk ke 2. Dan seterusnya. Kalau misalnya sampai 6 ya back bakal nunjuk ke 6. Seperti itu. Jadi kita gak bakal gunakan si back sebagai parameter untuk menunjukkan bahwa si Q ini tuh kosong atau enggak. Seperti itu ya. True, else, return false. Oke, ini sudah selesai. Kita buatkan lagi yang isFull-nya. Nah, sementara algoritma isFull itu, dia akan mengembalikan nilai true, dia akan dikonsider sebagai full atau penuh ketika si back-nya itu sudah melebihi batas maksimal. Gitu ya. Return true. Simpelnya seperti itu. Nah, setelah itu, kita coba buatkan yang DQ-nya, bukan DQ dulu. Kita coba masukkan yang NQ dulu deh. Nah, di mana kalau kita analogikan, kita akan coba masukkan seperti ini. Kita masukkan 10 sebagai antrian yang pertama. Lalu selanjutnya NQ lagi 20. NQ lagi 30. Sampai sini dulu. Gitu ya. Nah, analoginya seperti ini. Kita coba buatkan functionnya. Nah, kenapa function? Karena dia tuh akan menampung parameter nih. Sorry, dia juga gak ngembaliin nilai ya. Tapi ya gak apa-apa. Kita definisikan aja sebagai function. Oke, kalau itu kita definisikan penampungnya, parameternya gitu ya. Kita akan gunakan variabel data gitu ya. Nanti bakal bentrok gak sih? Ya, kemungkinan. Karena kita gunakan data gitu ya. Oke, boleh. Jadi ini kita definisikan ulang sebagai antrian. Seperti itu. Nanti dia akan berisikan 10, 20, 30, 40, 50 gitu ya. Selanjutnya, kita bisa melakukan NQ ketika kondisinya seperti ini. Pertama, si tumpukan, bukan tumpukan, tumpukan. Si antrian ini enggak penuh gitu ya. Si antrian ini enggak penuh. Nah, kondisi penuh itu akan seperti ini. Nah, jadi kita gunakan not gitu ya. Is full, not is full. Jadi dia akan berjalan, dia akan dieksekusi ketika si is full itu bernilai false. Gitu ya. Nah, ketika enggak penuh, maka kita boleh memasukkan nih. Contohnya seperti ini. Kita akan memasukkan kemana gitu ya. Kita akan memasukkan kemana. Nah, kita udah punya indeks ke 0, 1, 2, sampai dengan 4 mungkin ya. Atau ya 4 betul ya. Soalnya, kalau misalnya melebihi, nah 5 lebih besar dari 5 itu false. Jadi si 5 ini tuh bakal masuk lagi nih. Oke, berarti kita fix lagi. Lebih besar sama dengan 5. Supaya gak kebanyakan. Oke, selanjutnya ini bakal dimasukkan 1, 2, 3, sampai 4. Gitu ya. Nah, tujuan pertama kita akan masukkan kemana sih? Ke indeks ke 0 kan ya. Berarti kita lakukan seperti ini. Simpelnya, antrian indeks ke berapa? Ke back ya. Antrian indeks ke back atau 0 akan dimasukkan sama data. Gitu. Setelah itu, kita lakukan back plus plus supaya si back ini maju nih. Yang awalnya nunjuk ke
0 ini, yang awalnya nunjuk ke 0, bakal maju ke 1. Gitu. Ini bakal jadi indeks ke 1. Gitu ya. Nah, kita tambahkan lagi kondisi. Kalau misalnya ini pemasukan pertama kali, nah, jika front sama dengan negatif 1, maka lakukan juga front plus plus supaya si Q ini tuh dikonsider sebagai ada nilainya nih. Oh, udah ada antrian. Si front nggak lagi nunjuk ke negatif 1, tapi nunjuk ke berapa? 0. Betul ya? Kenapa 0? Kita scroll ke atas. Nah, seperti ini. Itu buat si algoritma NQ. Nah, jika kondisi ini false, kita alihkan ke else. Maka kembalikan si out antrian penuh gitu ya. Simpelnya seperti itu. Kira-kira beres gak sih? Ya beres lah. Kurang lebih kayak gini aja. Ini udah cukup buat mengimplementasi si NQ. Selanjutnya kita buatkan DQ. Nah, seperti ini. Ya, kalau DQ mah kita akan mengeluarkan data yang ada di indeks paling depan atau indeks front. Ya, simpelnya seperti ini. Pertama, si Q akan diperbolehkan untuk melakukan DQ ketika, nah ada ketika lagi nih, ketika si antrian tidak kosong. M titik gitu ya. Nah, jadi tujuannya si isempty itu kurang lebih sama kayak tumpukan ya. Jadi dia tuh buat melakukan DQ-nya gitu ya. Seperti itu. Nah, ini si isempty ini akan mengembalikan nilai false. Kenapa? Karena kalau kita NQ gitu ya, lalu kita lakukan DQ, ini bakal berjalan. Kenapa demikian? Karena si front bukan lagi nunjuk ke 0. Bukan lagi nunjuk ke negatif 1 gitu ya. Tapi nunjuk ke 0. Soalnya udah kita front plus plus. Seperti itu. Ketika ini false, maka kita lakukan proses DQ. Proses DQ-nya kayak gimana sih? Oke. Pertama, simpelnya itu ya ini nih. Kalau si rear atau si back ini udah nunjuk ke 0, ya berarti kita biarin. Gitu ya. Atau si DQ ini gak bakal dilakukan. Karena si back itu nunjuknya di 1. Ingat, si back itu nunjuknya di 1, ya, yang ini. Maka dia tuh bisa melakukan proses back min-min 1. Kita sudah dapat 1 poinnya. Tapi sebelum itu, oke, si back udah bisa mundur nih. Si back udah bisa mundur ketika proses DQ berjalan. Tapi si 7 ini nggak hilang atau nggak keluar dari antrian. Kumaha carana? Gini. Simpelnya kita timpa si 7 ini dengan nilai 2 atau indeks ke 0 diisi sama indeks ke 1. Gitu loh. Indeks ke 0 diisi sama indeks ke 1. Coba. Simpelnya seperti ini. Antrian indeks ke 0 diisi sama antrian bukan sama dengan ya. Antrian indeks ke 1 gitu ya. Seperti itu. Nah, ini bentukannya belum dinamis. Solusinya seperti ini. Kita buatkan perulangan. Dia mulainya dari 0 ya. Lalu I kurang dari max. Bukan max ya, ini kurang tepat. Tapi I kurang dari back. Gitu ya. I plus plus. Seperti itu. Kita pindahkan si ini. Nah, kita dinamiskan nih. Contohnya, antrian indeks ke I. Otomatis yang pertama kali berjalan gitu ya. Segmen pertama itu bakal dikonsider sebagai seperti ini. Gitu. Indeks ke 0 akan diisi sama apa gitu ya. Nah, ini buat pindah gitu ya. Buat menjadi 1, gampangnya seperti ini. I plus 1. Gitu. Nah, overall ini udah selesai. Gitu ya. Proses DQ
kurang lebih seperti ini. Lalu kita buatkan else cout. Nah, justru ini mah antrian kosong ya. Karena ya si isEmpty ini justru bukan mengembalikan nilai false nih, tapi mengembalikan nilai true. Seperti itu. Oke. Kita coba dulu deh. Misalnya kita lakukan enqueue dulu, lalu dequeue. Kalau kita run, nah ini ada yang salah. Oh iya, ini belum dihapus ya, sorry. Oke. Kita lihat outputnya. Oke. Overall, ini jalan lah ya. Karena, kenapa demikian? Enqueue ini aman, dequeue ini aman gitu ya. Dequeue dijalankan, enqueue dijalankan. Tapi, kondisinya akan berbeda ketika kita lakukan dequeue lagi. Nah, kalau kita run, teman-teman mungkin boleh coba tebak, ini tuh hasilnya bakal mengeluarkan antrian kosong. Tapi, justru malah nggak keluar nih. Nah, ada satu algoritma yang miss di bagian dequeue-nya. Coba teman-teman lihat. Bila kita lakukan ini, dan kita coba kondisikan lagi nih. If, misalnya si front itu justru malah nunjuk ke 0 gitu ya. Maka lakukan front min juga gitu ya. Supaya si antrian bakal dikonsider sebagai kosong. Gitu loh. Nah, kita coba lagi. Oke. Sekarang, algoritmanya selesai nih. Oke. Ini berjalan, ini juga berjalan. Nah, coba kita lakukan yang enqueue-nya nih. Kita coba sampai overflow. Misalnya enqueue 20, enqueue sampai 60 mungkin ya. Nah, seperti ini. Atau seperti ini juga harusnya jalan. Nah, kalau teman-teman coba tebak, ini tuh hasilnya akan antrian penuh. Benar gak sih? Oke, betul ya? Nah, bisa kita simpulkan, else ini berjalan, if ini berjalan, lalu yang bagian enqueue-nya juga justru gak ada bug sama sekali gitu ya. Nah, sekarang langkah terakhir, kita coba buatkan void display. Ya, seperti biasa, ini cuman algoritma untuk menampilkan data gitu ya. Nah, simpelnya, cuman ini harus dikolaborasikan dengan si ispool sama si isEmpty tadi. Gitu ya. Nah, bila seperti ini, if Q tidak kosong, nah gitu kan ya, is not empty, maka coba lakukan perulangan di mana saya ingin mencoba untuk menampilkan data-data yang ada di antrian. Nah, simpelnya seperti ini. I sama dengan 0, I kurang dari maksimum mungkin ya, atau dari back juga boleh. Kalau misalnya max, nanti kita lihat ya, kita coba max dulu. Nah, kalau misalnya teman-teman coba bayangkan, ini tuh walaupun datanya cuma sampai indeks kedua, tapi justru malah ditampilkan sampai indeks maksimum gitu ya. Nah, seperti itu mungkin bayang-bayangnya. Kita coba. For integer I sama dengan 0. Oke. Misalnya seperti ini. Cout I plus 1. Lalu lakukan seperti ini. Tampilkan datanya. Antrian indeks ke I. Seperti itu. Lakukan endline. Nah, kita coba dulu lihat display. Compile. Nah, udah tampil ya. Udah tampil. Keren. Nah, biar lebih gampang lagi, ini tuh apa sih? Cout data antrian. Seperti itu. Nah, overall ini berjalan, tapi kondisinya kayak tadi. Kalau misalnya kita cuman sampai indeks kedua doang, ini tuh justru malah menampilkan sampai selesai gitu ya. Oke, ini kurang tepat. Ini boleh kita pindahkan di atas. Seperti ini ya.
Coba run lagi. Data antrian. Sip. Seperti ini. Nah, bedanya kayak gitu ya. Kalau misalnya si max-nya kita coba rubah dengan back, ya mungkin ini akan sampai tiga data doang gitu yang tampil. Coba kita lihat. Sip. Selesai. Nah, kasus lain, kalau misalnya kita lakukan overflow lagi, misalnya 7 buah data nih kita coba masukkan, ya kurang lebih 2 kali justru ya, 2 kali ini kepanggil. Antrian penuh gitu ya. Tuh, gitu. Ya overall ini udah keimplement lah ya. Nah, begitu juga sama kalau misalnya kita lakukan DQ di akhir, ini gak akan bug. Oke, justru malah bug ya. Oke, kita menemukan satu buah bug nih. Ketika kita lakukan proses DQ, justru ini tuh malah berakhir gitu ya. Si programnya berakhir, displaynya juga nggak ditampilin. Kemungkinan dia menangkap nilai yang salah ketika kita kondisikan is empty. Nah, kita kan mengharapkan nilai false. Sementara dia tuh mengharapkan, justru dia tuh mengoutputkan nilai true. Gitu ya. Kita coba analisis. Scroll ke atas. Nah, ini ada yang salah. Kita simpan, back ini harusnya ada di 0. Gitu ya. Karena ya, kalau misalnya front akan tetap di 0 gitu ya. Front akan tetap di 0. Nah, jadi ketika kita lakukan proses DQ justru dia tuh mengconsider si Q ini tuh malah kosong gitu ya. Padahal masih banyak sekali antrian yang harus diproses. Nah, kalau misalnya prosesnya seperti ini, back sama dengan nunjuk ke 0, maka dia tuh memindahkan si front di nonaktifkan gitu ya istilahnya mah. Coba. Kan? Tada. Hore. Ya, intinya seperti itu ya teman-teman. Jadi, mungkin kita coba simpulkan ya. Eh, boleh teman-teman ini boleh dicoba di rumah juga ya. Kalau misalnya kita consider si SMT atau misalnya memahami si SMT itu seperti apa sih? Ya ingat, dia akan mengembalikan nilai true ketika si front itu non-aktif atau nunjuk ke negatif 1. Kenapa? Karena si array itu mulainya dari 0. Gitu ya. Ketika si front nunjuk ke negatif 1, ya dia nunjuk ke siapa gitu ya. Ya bingung. Nah, ketika dia gak nunjuk ke negatif 1, maka return false. Simpelnya seperti itu. Nah, kalau yang is full, gampang ya. Si back itu justru nunjuk ke yang paling akhir atau maksimal gitu ya. Maka akan di return true. Nah, kenapa di sini digunakan lebih besar sama dengan? Supaya ketika si back nilainya 5, itu ketika dia nunjuk ke 5, akan selesai juga gitu ya. Gitu. Oke. Itu buat is full sama is empty. Lalu si NQ. Nah, si NQ ini gini ya. Logik pertama, ketika antrian tidak penuh gitu ya. Ketika antrian tidak penuh maka boleh masuk. Gitu. Cara masuknya kayak gimana? Nah, di sini simple aja seperti ini sih. Antrian indeks pertama gitu ya, indeks ke 0 dimasukkan si data gitu ya. Contohnya yang nangkep 10 tadi. Gitu ya. Gini ya. Antrian indeks ke 0 itu ngisi 10. Antrian karena backnya di plus berarti antrian indeks ke 1 ngisi 20 gitu kan ya. Nah, seperti itu simpelnya. Lalu back plus ya jelas dia buat nunjuk gitu ya. Ini tuh antrian terakhirnya di mana atau antrian yang tersedia setelahnya itu di mana gitu. Selesai. Nah, kita gunakan kondisi spesial pertama kali dieksekusi gitu ya. Yang pertama kali akan dieksekusi. Ketika si frontnya kondisinya seperti ini, maka dia akan melakukan front plus atau si front ini tuh aktif gitu ya. Dia nunjuk ke 0. Gitu. Simpelnya seperti itu. Jika si ini justru mengembalikan nilai penuh gitu ya. Jika si antrian penuh, maka kita balikan aja. Antrian itu lagi penuh nih. Maka Anda gak bisa masuk. Gitu. Nah, itu buat NQ.
Kalau si DQ, nah simpelnya seperti ini. Jika tidak kosong, maka lakukan peng DQ gitu ya. Nah, gitu loh. Simpelnya seperti itu. Kalau kosong ya mau ngeproses apa gitu. Nah, ketika tidak kosong, maka lakukan seperti ini. Karena kita akan melakukan perpindahan data, yang 7 nih kita DQ, yang 7 yang ini kita DQ, keluar. Nah, otomatis yang 0 ini tuh kan gak ada isinya. Nah, kita masukin 2 ke 0 gitu ya. Nah, ini supaya lebih mudah, kita lakukan proses penimpaan. Dari antrian indeks ke 0 gitu ya, diisi sama antrian indeks ke 1 gitu. Nah, jadi si 2 ini akan otomatis pindah ke 0. Yang satu juga isinya masih 2 aja gitu ya. Tapi nanti akan menunggu ditimpa oleh antrian selanjutnya gitu ya. Seperti itu. Lalu kalau misalnya ini sudah selesai, lakukan back min-min gitu ya. Nah, setelah semuanya udah maju ke sini, ke depan, sampai paling depan, maka lakukan back min-min. Atau yang rare ini awalnya nunjuk ke indeks ke-4, bakal nunjuk ke indeks ke-9. Seperti itu. Nah, kita juga gunakan kondisi spesial ketika si back-nya sudah nunjuk ke 0, maka kita nonaktifkan nih. Si front sekarang nunjuk ke negatif 1 lagi. Gitu loh. Si front sekarang udah nunjuk ke negatif 1 lagi, menandakan bahwa antrian itu sudah kosong gitu ya. Sudah kosong. Nah, buat displaynya, simpelnya seperti ini aja sih. Kalau teman-teman mau nambahkan juga silahkan. Lalu sebenarnya ada clear, ya itu bolehlah teman-teman explore sendiri. Overall, ini sih yang bisa saya sampaikan gitu ya. Satu lagi, ya display. Dia gak akan melakukan display. Dia gak akan melakukan display kalau si Q-nya itu kosong gitu ya. Karena Q tidak kosong, maka display data gitu ya. Gitu loh. Kalau kosong mau nampilin apa gitu. Nah, simpelnya seperti itu. Dimulakan dengan data antrian, lalu outputkan datanya. Nah, outputnya juga justru ini lebih mudah dipahami ya. Ini yang pertama itu antrian 20 gitu ya. Yang kedua antrian 10 gitu ya. Kalau misalnya DQ lagi, nah kita lihat nih. Kira-kira apa yang hilang sih? Nah, karena biar lebih kelihatan ya. DQ pertama itu akan menghilangkan 10. DQ kedua akan menghilangkan 20. Otomatis hasil akhirnya itu akan 30, 40, 50. Itu expected outputnya. Oke, betul ya? Nah, dari sini program Q selesai diimplementasi. Mungkin itu dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Silahkan dicoba-coba. Jangan lupa pada modul 7 ini, modul 6 ini ada tugas ya. Silahkan kita tunggu pengumpulan tugasnya di minggu depan. Seperti biasa ya. Ada di halaman 42 terkait program tentang Q yang di dalam program itu terdapat menu insert, delete, clear, dan display data. Mirip-mirip sama tugas yang dulu ya. Bukan tugas sih, tapi ada menunya lah istilahnya. Seperti itu. Baik, saya cukupkan sekian. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.